Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azura Petrina Dewi dari program studi S1 Kebidanan tingkat 1 Stikes UMI Kota Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep mikologi dalam bidang kebidanan. Pengertian mikologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari jamur fungi, termasuk penelitian tentang struktur, reproduksi, ekologi, klasifikasi, serta interaksi jamur dengan organisme lain dan lingkungannya. Reproduksi jamur dapat secara seksual, generatif, dan aseksual, vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler. Tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitatnya sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Bila mendapat tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Selanjutnya ada morfologi jamur. Morfologi di sini ada 3. Yang pertama spora. Spora membentuk sel yang bulat, lalu lonjong dapat membentuk tunas. Lalu selanjutnya ada hifa. Hifa memiliki sel yang panjang, bersekat, dan tidak anyaman atau hifa miselium. Lalu selanjutnya koloni. Jamur biak itu sama dengan koloni. Lalu selanjutnya karakteristik jamur. Eukariotik, memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil, heterotrof, uniseluler, dan multiseluler. Beberapa memiliki zat warna, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Bentuknya bermacam-macam, dinding sel tersusun dari zat kitin. Lalu selanjutnya ada habitat jamur. Habitat fungi berada di darat, terestrial, dan di tempat lembab. Meskipun demikian, banyak pula fungi yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau di air tawar. Jamur juga dapat hidup di lingkungan yang asam. Hifa umumnya mempunyai satu sekat, tetapi ada kalanya dari satu spora dapat terbentuk satu hifa semu. Hifa semu dibentuk dari sel ragi. Pada salah satu sisinya membentuk tonjolan yang lebih besar sehingga tampak menyerupai hifa dan tidak mempunyai sekat. Anyaman dari hifa ini disebut miselium semu. Lalu selanjutnya sifat jamur. Sifat jamur ada 2, ada parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup, misalnya pneumonia carini, kamir yang menginfeksi paru penderita AIDS. Lalu selanjutnya ada parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Di sini ada penyakit jamur. Penyakit jamur mikosis superficial, mikosis cutaneus, mikosis subkutan, mikosis sistemik atau profunda, mikosis opportunistik. Penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama ada candidiasis, yang kedua ada tinea cruris, yang ketiga ada infeksi jamur pada saluran uretra, lalu yang keempat ada candida balanopositis. Yang pertama candidiasis, infeksi jamur yang disebabkan oleh spesies Candida yang paling umum adalah Candida albicans. Candidiasis bisa mempengaruhi area genital, termasuk vagina pada wanita dan penis pada pria. Pada wanita, infeksi ini sering disebut sebagai infeksi ragi atau vaginitis ragi, sementara pada pria dapat menyebabkan balanitis, radang kulit penis. Selanjutnya, tinea cruris juga dikenal sebagai kurap selangkangan. Ini adalah infeksi jamur yang terjadi di lipatan kulit selangkangan dan area genital. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur dermatofit dari genus Trichopiton atau Epidermophyton. Infeksi jamur pada saluran uretra. Meskipun jarang, beberapa spesies jamur seperti Candida dapat menyebabkan infeksi pada saluran uretra pada pria, yang dapat menyebabkan gejala seperti nyeri saat buang air kecil dan keluarnya cairan abnormal. Selanjutnya, Candida balanopositis ini adalah infeksi jamur yang melibatkan kulup dan kepala penis pada pria yang disebabkan oleh spesies Candida seperti Candida albicans. Pencegahan infeksi pada ibu hamil. Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, hindari susu yang tidak dipasteurisasi dan makanan mentah saat hamil. Yang ketiga, jangan menyentuh tempat kotoran hewan peliharaan. Lalu yang keempat, rutin melakukan tes penyakit menular seksual PMS. Lalu selanjutnya, lakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran.
Pencegahan infeksi jamur pada bayi baru lahir. Yang pertama, menjaga kebersihan dan mensterilkan mainan-mainan bayi. Yang kedua, mensterilkan botol susu dan perlengkapan makan bayi. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan bayi. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan puting payudara sebelum dan sesudah menyusui bayi. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.